keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkeral, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, oh ya, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, yang terakhir harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya nggak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu nggak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik? Luar biasa? Luar biasa dong. Gimana terus kesehatannya nih? Adik-adik sehat atau masih sakit nih? Atau ada yang sakit? Duh, pasti sehat lah. Pastinya sehat ya. Kalau gitu kakak mau aja adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau Yesus yang menyertai ibadah kami dari awal pertengahan dan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya kita mau bangkit berdiri nih kak ya. Adik-adik siap-siap semua ya. Oke. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Yes. Mari kita pujikan lagu setinggi-tingginya lagi. Adik-adik semua pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku.
semangat dong. Masih kakak. Nah, harus semangat ya. Kalau gitu kita akan pujikan Laskar Kristus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau mengundang Tuhan Yesus masuk di hati adik-adik. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Jauhi roh
Kau berkati kakak kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga berkati kami agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman-Mu dan bisa menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ya, dimanapun kalian berada saat ini, kakak percaya kalian semuanya di dalam berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, adik-adik, gak kerasa sampai saat ini kita masuk di bulan Agustus. Ya, kalau bulan Agustus itu mengingatkan kita tentang bulan apa adik-adik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mungkin ada yang jawab, ulang tahun bangsa Indonesia, Kak. Ya, benar. Apalagi ulang tahun kemerdekaan. Benar juga. Bangsa kita sudah merdeka. Bangsa kita merayakan ulang tahunnya yang ke-76 tahun ya. Nah, biasanya adik-adik kalau tahun-tahun sebelumnya kita merayakan kemerdekaan dengan apa? Ya, awal bulan kita sudah memasang bendera. Terus ada yang memasang umbul-umbul. Ada lagi yang tanggal 17 Agustus bersama-sama ngadain apa? Upacara bendera. Terus apa lagi? Lomba-lomba ya. Meriah banget ya. Ayo, masih ingat nggak adik-adik? Ada yang ikutan lomba makan kerupuk, lomba balap karung, macam-macam ya. Kangen nggak dengan masa-masa seperti itu? Ya, pasti semuanya kangen. Ya, tapi 2 kali berturut-turut dari bulan Agustus tahun kemarin dan Agustus tahun ini kita nggak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Karena saat ini seluruh dunia, termasuk bangsa kita Indonesia, sedang mengalami sakit, ya, sakit corona, dan mengharuskan kita melakukan segala sesuatu di rumah saja. Tapi adik-adik nggak boleh patah semangat, kita harus tetap semangat untuk merayakan kemerdekaan, ya. Nah, bangsa kita merdeka itu bukan didapat dari secara cuma-cuma, bukan didapat dengan gratis, tetapi ada orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yaitu mereka-mereka pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Mereka mempertahankan bangsa ini, memperjuangkan supaya bangsa ini tetap menjadi bangsa yang aman, makmur, damai, sejahtera, dan segala macamnya. Ya. Demikian juga setiap kita adik-adik, ya, anak-anak Tuhan. Sebelum kita mengenal Tuhan, kita adalah anak-anak yang hidup di dalam penjajahan. Weh, kok bisa Kak? Padahal kan kita sudah merdeka. Kenapa kita hidup dalam penjajahan? Ya, yuk kita buka Alkitab kita. Semuanya bawa Alkitab. Yang tidak bawa Alkitab, segera diambil Alkitabnya. 1, 2, 3, cepat. Nah, yang sudah, yuk kita baca sama-sama di dalam Roma 6. Roma 6 ayat 17 sampai yang ke-18. Kakak akan bacakan buat kalian semua, kalian menyimak baik-baik ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Lagi ya, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, jelas ya. Dulunya sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah kita tahu Tuhan Yesus, ya,
Kita mengenal Tuhan Yesus melalui apa? Melalui pembacaan firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Di sekolah minggu kita juga belajar firman Tuhan. Sehingga kita tahu dan kita mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Dan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Menjadikan Tuhan juru selamat di dalam hidup kita yang menyelamatkan kita. Sehingga setiap kita yang awalnya adalah hamba dosa, kita dimerdekakan dari dosa karena kuasa darah Yesus Kristus. Ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi setiap kita. Dan dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Dan akhirnya dia naik ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi Kak Deborah, bagi adik-adik, mama, papa, dan bagi semua yang percaya kepadanya. Ya, hanya dengan mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita dan melakukan segala apa yang diperintahkannya, maka kita adalah menjadi orang-orang yang merdeka dari apa? Dari dosa. Ya. Nah, kalau Kak Deborah tanya, kalau bangsa Indonesia sudah merdeka, lalu apa yang bisa kita perbuat bagi bangsa Indonesia? Ayo. Kalau kalian masih sekolah, masih pelajar, kalian bisa mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik. Ya, kalian bisa belajar yang sungguh-sungguh, sekolah yang sungguh-sungguh, sehingga nantinya menjadi anak-anak yang sukses, bisa menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Ya. Selanjutnya Kak Deborah tanya, kalau Tuhan sudah memerdekakan setiap kita dari dosa, apa yang kita lakukan? Kalau tadi kan mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan sekolah yang pintar, biar bisa jadi berkat. Kalau sekarang, kalau sudah dimerdekakan dari dosa, apa yang kita bisa lakukan? Ayo. Ya. Tidak berbuat dosa lagi adik-adik. Ya, mungkin yang kemarin-kemarin akal, mungkin yang kemarin-kemarin nggak nurut orang tua, terus nggak taat sama Tuhan Yesus. Nah, disuruh ibadah malas, dari bangun tidur sampai mau tidur pegangnya handphone terus, tapi mainnya game, mainnya segala macam, suruh ibadah sebentar aja nggak sampai 2 jam, males. Nah, itu adalah kita masih hidup di dalam dosa. Ya, tapi kita mau belajar mulai saat ini, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita harus taat akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berfirman di dalam firman-Nya ini, kita harus baca setiap hari, kita harus rajin sekolah minggu supaya kita tahu Tuhan itu maunya apa. Ya. Lalu kita taat untuk melakukan firman-Nya, sehingga kita benar-benar menjadi anak-anak yang merdeka dari dosa. Ya, adik-adik, untuk menutup firman Tuhan hari ini, ada ayat hafalannya buat kalian semuanya. Nah, untuk yang kelas kecil, yang belum bisa baca, cukup kalian bilang gini ya, tirukan Kak Deborah ya. Sambil gerakan ini. Tuhan memberiku kemerdekaan. Sekali lagi ya. Tuhan memberiku kemerdekaan. Nah, itu buat adik-adik yang kelas kecil yang belum sekolah. Sekarang untuk yang kelas tengah dan besar, ayat hafalannya di dalam Roma 6 ayat yang ke-18 tadi. Roma 6 ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Nah, itu ayat hafalan untuk kalian semuanya ya. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Yuk kita menghargai kebaikan Tuhan yang sudah memerdekakan kita dari dosa dengan terus taat melakukan firman-Nya, dan kita juga harus mengisi kemerdekaan bangsa kita dengan hal-hal yang baik supaya hidup kita terus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dan lagi adik-adik, ingat, kita juga bisa memberkati bangsa kita.
Caranya dengan apa? Cara salah satunya adalah dengan terus berdoa supaya bangsa kita dipulihkan, disembuhkan. Sehingga bangsa kita menjadi sehat kembali dan kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan normal kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Yuk, kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan firman-Mu tertanam di dalam setiap hati kami, dan Engkau yang menolong kami untuk kami melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau bulan ini kami boleh bersama-sama merayakan hari ulang tahun bangsa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan terulur atas bangsa kami. Tuhan sembuhkan bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Dari mulai Bapak Presiden sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Tuhan berkat-Mu atas setiap mereka. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati dan dipermuliakan karena Tuhan ada di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik firman Tuhan pada minggu hari ini? Diberkati nggak sama firman Tuhannya? Pasti diberkati dong. Diberkati adik-adik. Kalau gitu kita udah ada di akhir acara nih, tapi sebelumnya kita mau pengumuman terlebih dahulu. Buat adik-adik jangan lupa ya hafalin ayat hafalannya dan kerjain aktivitas yang sudah dikasih oleh kakak-kakak. Oke, untuk pengumuman selanjutnya ini. Shalom adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Vidya. Hari ini ada pengumuman nih buat adik-adik semua yang ada di rumah. Bagi adik-adik, mama dan papa atau siapapun yang terberkati dengan pelayanan Smiling Kids, yang rindu memberikan persembahan untuk pelayanan Smiling Kids, bisa dititipkan ke orang tua adik-adik ketika hadir di ibadah offline di gereja, atau bisa ditransfer di rekening Smiling Kids di nomor 0181667817 BCA atas nama Daniel Pogo Santoso. Terima kasih adik-adik, mama dan papa dan semuanya yang sudah mendukung dan berpartisipasi di dalam pelayanan Smiling Kids. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Yesus. Di mengerti
berdoa bersama-sama, tundukkan kepala kita. Biarlah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus senantiasa berlimpah-limpah di dalam setiap hidup kita. Diberkati engkau adik-adik dimanapun engkau berada, baik di sekolah, di keluarga. Kau terus menjadi berkat di dalam perkataan perbuatan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Tuhan akan menyertai setiap langkahmu kemanapun engkau pergi dan melangkah. Dijagai senantiasa dari segala mara bahaya, dari segala sakit penyakit, bahkan virus-virus yang mematikan apapun di sekeliling kami Tuhan. Engkau tutup bungkus setiap kami, Engkau tutup bungkus adik-adik kami semuanya dengan kuasa darah-Mu. Biarlah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa berlimpah di dalam hidup kami, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat ibadah ini Tuhan. Biarlah terus Engkau menjadikan kami anak-anak yang setia, anak-anak yang taat untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dan pertemukan kami kembali di ibadah-ibadah yang akan datang. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you.